supaya mungkin memperingan hukuman. Kita lihat nanti ini, apakah dengan cabut gugatannya Sambo ini kepada Kapolri dan Jokowi itu persidangan ini jalannya gimana? Gitu kakak. Ya, proposal udah diterima belum? Ngeri-ngeri sedap kita ngebahasnya ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijai Nabi wa alih. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Banyak umur perjuangan merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, mudah-mudahan itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, ternyata umur gugatannya Ferdy Sambo kemarin kita tayangkan, hari ini sudah dicabut. Ada berita pengacara ungkap alasan Sambo cabut gugatan ke Jokowi dan Kapolri. Dan tapi gue mau ngebahas ini dari sisi lain ya. IPW nilai gugatan Ferdy Sambo terhadap Jokowi dan Kapolri sebagai upaya perlawanan. Jadi kalau gue pribadi ini belum gue baca beritanya ya. Kan gue kemarin bilang bahwasanya Sambo menggugat itu karena dia punya sesuatu gitu. Ya, dan itu rupanya dari judul ini senada tuh gue sama IPW. Ini dicabut apa karena Ferdy Sambo proposalnya udah diterima gitu. Kita lihat nanti ya, kita lihat nanti ceritanya. Tapi kita baca dulu beritanya. Oke, dari CNN Indonesia. Ya, Ferdy Sambo apa alasannya ya? Kita lihat dari CNN Indonesia nih. Mana nih? Oh ini. Oke. Jakarta, CNN Indonesia. Rasa cinta terhadap institusi Polri disebut menjadi alasan mantan Kadif Propam Ferdy Sambo mencabut gugatan terhadap Presiden Jokowi.
Dan Kapolri Listio Sigit Prabowo di Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta. Cinta katanya guys. Cinta dengan institusi Polri. Ya. Alasannya cinta. Sambo disebut mencabut gugatan itu juga setelah mendengar kembali masukan dari berbagai pihak. Pencabutan gugatan ini juga sangat dipengaruhi faktor kecintaan terhadap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, ujar penasihat hukum Sambo Arman Hanis kepada cnnindonesia.com melalui pesan tertulis Jumat 30 Desember. Cinta itu kan saling memberi dan saling menerima, ya kan? Dan masukan berbagai pihak, ya, ada masukan berbagai pihak. Jadi di situ ada diskusi, ada percakapan, ada bargaining, ya, tawar menawar mungkin, sehingga udahlah cabut aja gitu, ya kan, cabut aja, nggak usah. Dan klien kami Pak Ferdi Sambo telah membuktikan rekam jejak yang cakap dan berintegritas selama 28 tahun hingga sebelum menghadapi proses hukum yang saat ini sedang berlangsung, sambungnya. Wah, kalau 28 tahun itu dicek satu persatu kakak, ya lain ceritanya kakak. Kalau 28 tahun selama berdinas itu dicek satu persatu, ya kasusnya nggak cuma pembunuhan Brigadir J, malah mungkin pembunuhan Brigadir J bisa dicegah kalau 28 tahun itu ketahuan. Menurut kami pribadi, ya. Arman menjelaskan kliennya beserta keluarga dengan rendah hati memahami reaksi publik perihal upaya hukum yang diajukan kemarin. Untuk saat ini Arman mengaku Sambo akan fokus menghadapi proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita lihat aja nanti di PN Jakarta Selatan apakah Sambo akan menerima hukuman yang setimpal atau justru sebaliknya. Dicabut gugatan ini belum tentu dia takut. Justru dicabut gugatan ini ada kemungkinan proposal diterima. Begitu. Bapak Ferdi Sambo sangat menyesali perbuatan yang berdampak pada konsekuensi hukum yang saat ini sedang berjalan, serta menjadi prioritas utama klien kami untuk segera menyelesaikannya, kata Arman. Yalah, kalau kalimat di media ya begitu. Tapi kalimat di balik meja, wallahu a'lam. Ya kan? Iyalah. Terus kita mau gue dulu masih ingat, masih kecil, Umi gue, mudah-mudahan Umi umur panjang sehat afiat. Kata Umi, nah kalau kau bohong sekali, Umi sudah tidak percaya lagi sama kau. Ini berapa kali bohong guys. Terus sekarang dia bilang begini, iya percaya aja deh ya. Sebelumnya pada Kamis 29 Desember, Sambo mendaftarkan gugatan ke PT UN Jakarta karena tidak terima dipecat dari Polri. Jokowi dan Listio menjadi pihak tergugat. Gugatan telah terregister dengan nomor perkara 476-G-2022-PT UN Jakarta. Pada pokoknya Sambo ingin keputusan pemecatan dirinya sebagai anggota Polri dibatalkan PT UN Jakarta. Nah itu kan juga ada pengacaranya. Kok bisa maju gugatannya? Jadi buat gue sih gugatan yang sehari ini bukan Sambo mundur. Kalau gue, menurut pendapat gue pribadi, justru proposal sudah diterima. Proposal sudah diterima. Tawaran bisa jadi menggiurkan. Sehingga cabut aja. Bisa begitu sayang. Ya kan kalau mau damai, harus ada imbal balik. Cinta itu kan saling memberi, saling mencintai itu kan saling memberi dan saling menerima guys. Iya kan? Masa sih cintanya Pak Sambo sama Polri bertepuk sebelah tangan ngopi, aduh, ngeri-ngeri sedap bahas ini. Sambo dipecat dari Polri imbas dari kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Dia saat ini tengah diadili atas kasus tersebut dan dugaan perintangan penyidikan di PN Jakarta Selatan. Berdasarkan surat dakwaan jaksa, Sambo disebut melakukan dugaan pembunuhan berencana bersama-sama dengan istrinya Putri Chandrawati, Richard Eliezer Budiang Lumiu, atau Baradae, Ricky Rizal, atau Brigjen RR, dan Kuat Ma'ruf.
Pembunuhan terhadap Yosua ini terjadi pada Jumat 8 Juli 2022 di rumah dinas Sambo nomor 46 di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Dalam surat dakwaan, Richard dan Sambo disebut menembak Joshua. Latar belakang pembunuhan diduga karena putri telah dilecehkan. Terus itu berita dilecehkan ini terus. Ya, padahal keluarga Joshua itu dibantah sama keluarga Joshua ya. Ya, latar belakang pembunuhan diduga karena putri telah dilecehkan Joshua saat berada di Magelang pada Kamis 7 Juli 2022. Dugaan ini telah dibantah oleh pihak keluarga Joshua. Ya, selalu itu. Jadi kan Sambo ini mengakui ya telah salah mengakui, tapi skenarionya sekarang adalah dia melakukan itu karena kehormatan keluarga. Motif pembunuhannya yang skenario sekarang itu. Bisa jadi dicabutnya gugatan ini ya karena mungkin udahlah terima aja itu alasanku, bisa jadi begitu. Sedangkan untuk kasus dugaan perintangan penyidikan, Sambo disebut melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Adi Purnama, Arif Rahman Arifin, Irfan Widianto, Cuk Putranto, dan Baikuni Wibowo. Ya, jadi skenario nya Sambo masih di persidangan itu, kalau nggak salah gue terakhir ngikutin itu, dia masih berkeras bahwasannya Putri Chandrawati itu dilecehkan gitu, supaya mungkin memperingan hukuman. Kita lihat nanti ini, apakah dengan cabut gugatannya Sambo ini kepada Kapolri dan Jokowi itu persidangan ini jalannya gimana? Gitu kakak. Ya, proposal udah diterima belum? Ngeri-ngeri sedap kita ngebahasnya ini. Sekarang kita baca berita kedua dari Tempo ya, IPW. Tentang IPW ini. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso melihat gugatan Verdi Sambo terhadap Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai upaya perlawanan Sambo. Ya, perlawanan atau penawaran. Upaya gugatan Verdi Sambo ke PT UN terkait dengan pemberhentian tidak hormat terhadap dirinya berdasarkan keputusan Presiden Kepres harus dilihat sebagai upaya Sambo mempertahankan momentum perlawanan, kata Sugeng saat dihubungi Jumat 30 Desember 2022. Sugeng menjelaskan penggunaan istilah momentum perlawanan karena Verdi Sambo tampaknya tidak akan menyerah dan akan menggunakan celah internal dalam kepolisian maupun terkait dengan rentannya mafia peradilan untuk dapat digunakan mengupayakan haknya. No, mafia itu nggak cuma di kepolisian, ini di Tempo disebut mafia peradilan. Jadi aparat hukum di Indonesia ini di mana-mana, jaksa tuh sama Alvin Lim masih, ya kan, dibongkar sama Alvin Lim. Kepolisian, wah nih Sambo. Peradilan ada juga ternyata guys. Ya kan? Indonesiaku. Dari sisi proses dan substansi bisa dilihat upaya Verdi Sambo akan membentur tembok, artinya bisa diduga akan ditolak, ujar Sugeng. Sugeng menyebut dalam pandangan hukum secara normatif itu adalah benar, namun tidak demikian apabila sudah masuk dalam dunia peradilan. Karena mafia hukum akan bekerja di sana. Ada mafia hukum. Ada mafia itu sayang. Ada. Banyak banget mafia ya. Lanjut ya guys. Menurut Sugeng, dari sisi normatif, putusan surat Presiden memberhentikan Verdi Sambo yang digugat ke PT UN telah memenuhi dua syarat, yakni syarat formil bahwa Presiden telah menerbitkan surat pemberhentian tidak dengan hormat PTDH atas Verdi Sambo didasarkan dua proses di Komisi Kode Etik Kepolisian. Dari sisi material, perbuatan Verdi Sambo dinilai telah melanggar kode etik dalam kategori berat yang melanggar Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik kepolisian serta peraturan kepolisian nomor 15 tentang pemberhentian anggota kepolisian, kata Sugeng. Ia mengatakan dari sisi hukum tidak ada celahnya, namun ia menilai di tengah kondisi hukum saat ini yang terkesan tidak atau kurang diperhatikan, maka bisa bergentayangan mafia hukum. Nah itu guys, mafia hukum ini ada. Dia ngomong IPW.
Momentum perlawanan ini memang diciptakan Verdi Sambo karena secara internal banyak problematika atau masalah yang terjadi di internal. Pergesekan kelompok-kelompok jenderal. Oh, ada kelompok-kelompok jenderal ya. Kemudian Verdi Sambo melihat satu celah kasus Ismail Bolong. Sebetulnya belum tutup buku, kata Sugeng. Nah itu. Si Ismail Bolong kemana itu ya? Jadi ini luka dengan luka gitu. Aduh. Mantan Kepala Divisi Propam Polri, Verdi Sambo menggugat Presiden Joko Widodo dan Kepala Kepolisian RI Jenderal Ideo Sigit Prabowo ke Pengadilan Tata Usaha Negara DKI atas pemecatannya sebagai anggota Polri. Ya ini berita tentang gugatannya yang udah dicabut. Jadi kalau gua melihatnya guys, nggak tahu kalian ya, ini dari gua pribadi melihatnya, ini mencabut gugatan ini apakah memang karena memang murni pengen cabut gugatan, benar-benar cinta? Kalau alasannya cinta itu saling memberi dan menerima guys. Iya, nggak bertepuk sebelah tangan kan? Iyalah, cinta itu saling memberi dan menerima. Kira-kira apa yang sudah diberikan Sambo bisa diterima sehingga bisa meringankan hukumannya. Wallahu a'lam bishawab, kita ikuti aja sidangnya sambil tetap berusaha menyampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Walaupun tangan jadi kaki, kaki jadi tangan, harus merangkak dengan mata, tetap maju untuk menyampaikan kebenaran sampai ajal. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya dong ya. Mau nikahin cewek aja ada maharnya, ya kan? No. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal